Selamat malam Pak Ambrus, Pak Warto. Malam, Mas. Ibu siapa ya? Saya belum hafal nih. Sarung Bait. Sarung Bait. Malam. Selamat malam, Mas Dende. Ya, selamat malam Pak Denny. Opan ya. Selamat malam Pak Ambrus, Pak Selamat Marto, malam. Mas Eko. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Ibu Sarung Bait. Selamat malam. Selamat Malam. malam Kopung. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam. Saya belajar mengenal warga lingkungan ini. Nah, betul. Itu pagi jogging, keliling. Oh, ya, besok pagi. Mas Dwi, suaranya kelihatan nggak dengar nggak dari sini? Ya, kedengeran. Oh ya udah, daripada aku mau jauh maju. Saya masih hidupin nanti. Harusnya pakai ini apa? Belum pakai hostnya. Oh, pakai mos. Ya. Take off Mas Dwi. Wah, teksan Mas. Rekam masih kok. Oke, makasih. Ya. Suara saya kedengeran Mas Ambrus, Mas Dwi. Ya, wah mantap tuh. Dengar Mbak Sari? Wah, Oke, siap. bagus sih. Berapa menit lagi Mas? 2 menit lagi ya. 2 menit boleh. Tugas sudah siap semua nih. Kayaknya sih sudah ya. Jadi, Cuma tinggal peserta. petugas dan peserta ini. Berikut ya. Ya, Pak Ambrus Ya Mas Felix, mau nanya sedikit, yang relikwi Santo Serpas itu memang udah tiap tahun ya? tiap tahun? Iya. Berarti nanti dikelilingi dong ya relikwinya itu? Kalau ini kan masa pandemi kayaknya nggak ada keliling Mas. Oh, nggak ada keliling ya? Kalau dulu keliling kampung dulu. Iya. Oh, dulu keliling kamu. Iya. Dibawa terus keliling, gitu. Masuk gereja lagi. Ya. Kayak kalau saya kan familiar ini relikwinya Santo Antonius Padua dulu. Oh iya. Memang itu keliling gitu. Hmm. Dari gereja Polonia sama gereja Keramat. Terus lewatin gereja Paskalis ke Polonia lagi. Waduh, jauh amat ya? Karena kan di lingkungan gereja Fransiskan. Iya. Dulu sebenarnya kalau Serpas itu harusnya dari Jakarta dibawa kemana dulu gitu ya? Enggak. Iya, dulu gitu. Dari Jakarta, Silitan, terus kemana, baru ke Kampung Sawah itu ya. Ya nggak apa-apa Pak, cuman sharing-sharing cerita aja. Iya. Kayaknya di masa pandemi ini nggak ada keliling Mas, hanya novena udah salah. Iya, no. Artinya pengobatan relikwi ada, cuman nggak keliling ya. Iya, biasanya gitu habis misa, terus ada air suci relikwi gitu. Tuhan. Oke, lanjut Pak Ambrus. Baik, terima kasih. Kita mulai ya Mas Dwi. Monggo. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Meskipun secara virtual, kita akan memulai untuk BKSN yang pertemuan ketiga. Malam ini temanya Yesus sahabat bagi mereka yang menderita.
Kemudian nanti Injil diambil dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Malam ini nanti akan dipandu oleh Bapak Yohanes Eko, kemudian nanti pembaca kitab suci Mbak Sari, kemudian sharing, nanti ada rekaman, meskipun tidak menutup kemungkinan ada sharing yang spontan. Kemudian untuk doa umat, adik Seren dan Bila. Bapak Ibu, monggo silahkan untuk Mas Eko, saya beri waktu. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Amros. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kita sudah dikumpulkan kembali untuk pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga, walaupun masih secara virtual yang disampaikan oleh Mas Amrus tadi. Nah, Bapak Ibu, marilah kita awali pertemuan kita dengan membacakan deskripsi situasi dan tema. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Kristus, pandemi COVID-19 bukan sekedar masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi yang merampas habis-habisan penghasilan banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh para penyamun di tengah jalan ke kota Yeriko, banyak orang terhimpit persoalan ekonomi lantaran banyak kegiatan perekonomian yang tidak bisa berjalan seperti biasa. Sebagian orang bahkan kehilangan mata pencahariannya karena sejumlah usaha tidak bisa lagi beroperasi. Menghadapi situasi sulit yang menyebabkan banyak orang menderita ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan memberi tanggung jawab kepada kita untuk menolong sesama. Dengan permenungan ini, kita diajak untuk menerima orang lain yang jatuh tergeletak karena beban hidup sebagai sesama yang harus ditolong tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya politik, dan agama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang saya kasih, sebelum pertemuan kita mulai, marilah kita buka dengan lagu pembukaan. Tiba-tiba muncul orang jahat mencegah.
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop Injil Lukas tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Melalui orang Samaria itu, kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak oleh masyarakat. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Dari situ kita diajak untuk peduli dan tidak masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Marilah kita buka dengan doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya politik, dan agama, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil pada malam hari ini. Kami persilakan Mbak Sari. Pembacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan
Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terus. Terima kasih Mbak Sari yang membacakan Injil Lukas bab 10 ini tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih serta anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, perikop tentang orang Samaria ini hampir setiap tahun dimunculkan pada bulan Kitab Suci Nasional, bahkan mungkin juga pada masa Prapaskah. Jadi perikop ini sering dimunculkan atau sering ditampilkan pada pertemuan-pertemuan khususnya pada bulan Kitab Suci ini. Di sini nanti ada 4 pertanyaan yang berhubungan dengan perikop Injil Lukas ini. Kemudian nanti setiap pertanyaan ada penjelasan melalui teks. Nanti setelah saya membacakan penjelasan melalui teks, nanti apabila ada Bapak Ibu yang akan sharing langsung, kami mohon 1 orang boleh sharing setiap 1 pertanyaan. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di sini ada penjelasan bahwa kita bisa melihat pada ayat 27. Di ayat 27 ini mungkin saya bacakan ya. Pertanyaannya kan, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab orang itu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, untuk penjelasan jawaban nomor 1 ini, dari tema pembicaraan antara Yesus dan ahli Taurat, adalah apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini berkaitan dengan pandangan mengenai keselamatan dalam masyarakat Israel kuno. Keselamatan pada awalnya dipahami sebagai kondisi hidup yang tenang dan damai di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, keselamatan dikaitkan juga dengan kehidupan yang akan datang. Setelah kematian, Yesus menunjukkan bahwa kunci untuk mewarisi kehidupan kekal atau memperoleh keselamatan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah Taurat. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hidup kekal atau keselamatan dapat ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Inilah yang penjelasan tema dari pertanyaan nomor 1. Kami persilakan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang akan sharing untuk pertanyaan nomor 1, kami persilakan. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, siapakah sesamaku? Mari kita lihat di ayat 30. Pada ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan
sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Untuk penjelasan teksnya, untuk pertanyaan nomor 2, siapakah sesamaku? Pernyataan ahli Taurat itu, siapakah sesamaku manusia, tidak dijawab dengan definisi yang tegas dan jelas oleh Yesus. Sebaliknya, Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah perumpamaan dengan tujuan untuk mengajak orang itu berpartisipasi aktif dalam menggali dan menemukan sendiri jawabannya. Yesus menemui perumpamaannya dengan menceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, melainkan juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Identitas orang ini tidak jelas. Apakah dia seorang Yahudi atau bukan? Yang pasti ia adalah seorang manusia yang sedang berbaring sekarat di tepi jalan, terluka parah dan membutuhkan pertolongan. Dengan tidak memberitahu identitas orang itu, Yesus ingin mengatakan bahwa sesama bukan hanya orang yang satu suku, satu bangsa atau satu golongan, melainkan juga siapa yang membutuhkan pertolongan. Sesama bukan hanya tetangga di sekitar rumah kita atau orang yang kita kenal, melainkan juga siapa yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, atau orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita tetapi kita doakan. Ini untuk penjelasan teks yang pertanyaan nomor 3. Dari Bapak Ibu, kalau ada sharing kami persilakan untuk pertanyaan siapakah sesamaku. Baik, mungkin saya sendiri akan sharing, Bapak Ibu dan saudara-saudari anak-anak terkasih. Siapakah sesamaku ini? Kalau saya merasakan khususnya pada saat pandemi ini, terutama saya kan kemarin terpapar, itu merasa bahwa saya itu ditolong oleh warga lingkungan RT, warga lingkungan Ignatius Afrika. Karena kan kalau kita terkena pandemi itu kita disuruh isolasi, tidak bisa kemana-mana, maksudnya tidak bisa keluar untuk mencari makan ataupun untuk mencari yang kita butuhkan, tidak bisa. Jadi dari warga lingkungan serta warga RT membantu kami, memberikan makanan, memberikan segala kebutuhan kami. Nah, itu yang saya rasakan bantuan dari sesama kami. Jadi, saya melihat bahwa khususnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di lingkungan ini sudah menjalankan tugasnya, bahwa siapakah sesamaku ini yang dimaksud oleh Yesus, yang dia maksud di perikop Injil ini. Saya juga ketika kita ada tetangga juga yang terkena pandemi, kita juga merasa kita harus menolong dan membantu mereka, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya tidak bisa untuk keluar tadi seperti yang saya alami. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu semua juga telah menjalankan pertanyaan seperti perikop ini, yang pertanyaan nomor 2 ini, siapakah sesama manusia. Jadi sesama manusia itu ya saudara kita, ya tetangga kita juga, walaupun berbeda agama juga, itulah sesama kita, khususnya di masa pandemi ini yang sulit, masa sulit, kita harus menolong saudara-saudara kita yang merasa kekurangan dan perlu ditolong. Itu sharing dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika melihat seorang yang terluka tersebut? Mari kita lihat pada ayat 31 sampai 36.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihnya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Bapak Ibu, kita lihat dari perikop ini, dari perikop yang pertanyaan ketiga ini, siapakah yang melewati orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dari bacaan kita lihat ada 3 orang, pertama dari imam, kemudian dari orang Lewi, dan yang ketiga orang dari Samaria. Nah, kita bisa melihat siapakah yang menjadi sama manusia. Terutama untuk orang Samaria, khususnya kita bisa melihat bahwa dia berkorban bahwa untuk semuanya ya, termasuk bahkan hartanya ya. Dia bisa membawa penyamun tadi ke penginapan dan meninggalkan uang 2 dinar. Bahkan berpesan apabila nanti yang kau keluarkan lebih dari 2 dinar akan kembalikan pada saat aku kembali. Untuk yang nomor 3 ini, untuk teks Injilnya, Yesus kemudian menampilkan 3 tokoh dari ras dan status sosial yang berbeda. Ketiganya memberikan reaksi dan tanggapan yang berbeda-beda ketika melihat orang yang sedang sekarat itu. Pertama, seorang imam yang termasuk kelompok elit dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ia tidak mau bersentuhan dengan orang itu dan berusaha menghindar. Ia enggan mendekati untuk mengecek apakah orang itu masih hidup atau sudah mati. Apabila menawarkan pertolongan, ia tidak peduli dan masa bodoh. Padahal mengetahui dengan baik perintah dan kehendak Allah dalam Taurat untuk mengasihi dan menolong sesama. Seharusnya iman itu menjadi pribadi yang penuh belas kasihan dan selalu bersedia untuk menolong sesama. Namun ironisnya, ia tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang iman yang seharusnya mewujudkan apa yang diketahui, ia pahami dan ia ajarkan. Yang kedua adalah seorang Lewi. Orang Lewi ini melihat orang yang menderita itu, tetapi tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya melewati di sisi jalan itu. Seperti iman sebelumnya, ia pasti mengetahui ajaran kasih dalam hukum Taurat, tetapi tidak menerapkan dalam kondisi yang menuntut kasih dipraktekkan. Orang ini juga tidak mau tahu alias masa bodoh dengan penderitaan orang lain, sama seperti imam tadi. Yang ketiga adalah seorang Samaria. Melihat ada orang yang tergeletak, hampir mati di pinggir jalan, seorang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekatinya dan melakukan pertolongan pertama dengan membersihkan luka-luka orang itu dan meminyaki serta memberikan anggur, lalu menaikkan orang itu ke atas keledai miliknya dan membawanya ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Di penginapan, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan memintanya untuk merawat orang itu sampai sembuh. Ia bahkan berjanji untuk membayar kekurangan biaya perawatan. Tindakan orang Samaria ini menunjukkan dengan jelas kemurahan hatinya kepada orang lain tanpa memandang identitas dan tanpa menuntut balas.
ia memberikan pertolongan kepada orang yang tidak dikenal, persis seperti kepada sahabat baiknya. Demikian bacaan teks untuk pertanyaan nomor 3. Kami persilakan apabila ada sharing untuk pertanyaan nomor 3 dari Bapak Ibu. Siapa yang saja yang melewati orang Samaria yang jatuh ke para penyamun itu? Kami persilakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladan? Mari kita lihat pada kitab suci bab pasal 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Untuk penjelasan teks ya, orang Samaria dan perumpamaan ini menjadi contoh nyata orang yang menunjukkan belas kasih kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Ia menolong walaupun biayanya cukup mahal. Ia rela dan ikhlas mempertaruhkan banyak hal demi keselamatan orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Dalam menolong, ia sama sekali tidak menerapkan kriteria atau syarat tertentu. Sesama baginya adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya orang Samaria ini ditampilkan Yesus sebagai contoh dalam model yang harus kita teladani. Baik Bapak Ibu, untuk 4 pertanyaan tadi dan penjelasan teksnya telah kita jawab semuanya, memang yang berada di teks ini, bahwa memang yang menjadi teladan pada Injil ini adalah orang Samaria yang menolong tanpa melihat siapakah orang itu, dan dengan belas kasih dia, orang Samaria itu, untuk menolong sesamanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sharing dari Bapak Ibu. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, mungkin untuk perikop ini kan hampir sering, yang seperti saya sampaikan tadi, sering memang kita dengarkan dan kita baca. Khususnya di bulan Kitab Suci Nasional ini, memang dari Gereja Katolik mencanangkan bulan Kitab Suci Nasional. Jadi setiap setahun sekali itu kita diwajibkan untuk membaca dan mendalami Kitab Suci seperti ini. Tapi kalau masukan dari saya, sharing dari saya juga, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarumpait, sering-sering disampaikan oleh Ibu Sarumpait, bahwa kalau bisa itu kita tidak usah menunggu bulan Kitab Suci. Kalau bisa itu kita jalankan hari Kitab Suci. Jadi setiap hari kita harus membaca Kitab Suci. Mungkin Bapak Andreas Suwarto sudah mencontohkan atau memberikan bahwa setiap hari menyampaikan, mengejar Kitab Suci bacaan hari ini di WA Group. Nah, ini Bapak Ibu membantu kita untuk kita belajar mengenal Kitab Suci. Alangkah indahnya apabila kita sudah sering membaca Kitab Suci, menjadi nanti menjadi suatu kebiasaan dan kerinduan, bahwa apabila kita tidak membaca Kitab Suci itu, nanti rasanya ada yang kurang pada hari itu. Jadi marilah kita biasakan, jangan menunggu bulan Kitab Suci Nasional, tetapi kita jadikan Kitab Suci ini sebagai hari Kitab Suci bagi kita dan keluarga. Demikian Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pertemuan kita ini dengan sharing. Mungkin sharing ini akan disampaikan oleh keluarga Bapak Felix melalui rekaman dari Mas Dwi. Kami persilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya,
Di malam ini saya baru pertama kali untuk menyampaikan sharing lewat video ini. Terima kasih atas kesempatannya diberikan pada saya. Atas sharing iman yang saya rasakan dan saya alami dalam kehidupan kami sekeluarga, bahwasanya kami juga mengalami hal yang sangat-sangat terpuruk sekali, dan itu begitu hebatnya permasalahan itu sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam hati kecil saya masih punya keinginan dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan itu benar-benar saya jalankan dan saya yakinkan bahwa Tuhan Yesus begitu dekat dengan kami. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk bersujud di hadapan salib, menyerahkan segalanya, keputusannya, pilihannya, dan kehendaknya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengerjakan atas semua permasalahan saya. Karena saya begitu yakin atas pertolongan Tuhan, saya menjalani, boleh dibilang seperti tirakat iman, 3 hari 3 malam. Saya pasrahkan segalanya, keputusannya, kehendaknya, dan bukan kehendak saya. Dan itu menjadi nyata sekali apabila memang kita memasrahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk keluarga saya. Atas dasar itu, maka saya mempunyai 3 keyakinan dalam hidup kami sekeluarga atas pertolongan Tuhan. 3 karya Tuhan itu yang menjadi inspirasi dari keluarga saya sekeluarga. Yang pertama itu, sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, datanglah hai kamu yang sedang berbeban berat, maka kamu akan dilegakan. Dan yang ketiga, cintailah musuhmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Itu yang menjadi moto di keluarga saya, 3 firman Tuhan yang menjadi inspirasi hidup saya dan juga keluarga saya. Dan itu juga saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini, detik ini. Jadi kesimpulannya sangat sederhana apabila kita menyerahkan segalanya kepasrahan kepada Tuhan, ternyata Tuhan mau menanggapi. Memang itu butuh kepasrahan yang sangat mendalam. Memang itu tidak bisa dibicarakan secara teoritis dalam kehidupan, tapi
itu dirasakan dan diimani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang Tuhan itu memang tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, langit yang tetap biru. Tapi satu yang saya sampai yakin dalam kehidupan saya dan keluarga adalah Tuhan selalu menyertai dengan kekuatannya untuk memberkahi keluarga saya. Jadi kiranya semoga cerita kecil dan sharing kecil ini dari saya bisa memberikan semangat kepada siapa saja bahwa sedikit saja kita mempunyai keyakinan akan Tuhan, segalanya bisa berubah. Hanya salib yang menjadi pegangan di keluarga saya. Demikian Bapak Ibu, sharing dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan. Baik, terima kasih Mas Felix atas sharingnya. Dari sharing Mas Felix tadi kita bisa mendengarkan dan memahami ya bahwa pertama memang iman. Mas Felix tadi beriman, memang iman kita, yang penting iman kita dan percaya. Dari sebuah bacaan kitab suci yang ada itu tentang mujizat Yesus, itu semua yang disembuhkan atau semua yang dihidupkan atau yang dihidupkan saya, yang disembuhkan dari sakit, dari iman, awal dari iman. Mereka semua udah awalnya dari beriman dulu, bahwa iman dan percaya bahwa Yesus dia akan bisa menyembuhkan, dari iman. Dari bahkan saya menyentuh jubahmu saja saya akan sembuh, kan ada yang jadi intinya dari iman dan percaya itu bahwa kita memang harus beriman, iman dulu yang dari iman dan percaya, kemudian menyerahkan semua ke dalam tangan Yesus, bahwa semua yang terjadi adalah kehendakmu bukan kehendakku, tapi kita tetap berusaha. Kita harus berusaha, kita harus berdoa, berusaha menjalankannya, tapi bukan kehendak kita yang terjadi, itu atas kehendak Tuhan Yesus semuanya. Jadi kita percaya bahwa yang terjadi kita itu baik buruk atau jeleknya itu kita nggak kecewa bahwa oh ini kehendak Tuhan yang terjadi pada diri kami, kan, pada keluarga kami, semua ini ada kehendak Tuhan. Jadi kita sudah beriman dan kita percaya dan kita menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Mas Felix untuk sharingnya tadi. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan pertemuan ini dengan doa umat. Kami persilakan untuk yang bertugas menyampaikan doa umat. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berbelas kasih kepada sesama kami, terlebih mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, bukalah mata hati kami terhadap setiap penderitaan sesama kami. Cairkanlah hati kami yang membeku, agar kami mampu untuk hadir dan menolong saudara kami yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, seringkali kami tidak mampu melihat orang di sekitar kami sebagai saudara dan sesama kami. Kami sering tidak peduli dengan sesama kami yang menderita. Ampunilah kami dan curahkanlah rahmat kemurahan hati-Mu kepada kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Engkau hadir sebagai sahabat bagi kami yang menderita. Bukalah hati kami terhadap setiap penderitaan sesama kami, baik yang terpapar maupun yang terdampak virus corona saat ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabdamu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama dengan saudara-saudari kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan dalam perjalanan hidup kami. Seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, sebelum berkat penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada setiap yang bertugas, keluarga Mbak Sari yang membaca, juga keluarga Mas Felix untuk sharingnya, juga untuk anak-anak dengan doa umatnya, khususnya Mas Dwi yang telah sebagai operator yang nggak jemu-jemunya, juga kepada Bapak Ibu yang telah dapat menghadiri pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan berkat dan pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Ketika aku dapat menjadi tumpuan di dalam pengharapan, begitu banyak sahabatku. Namun di saat aku sendiri kehilangan pengharapan itu, aku pun kehilangan sahabat-sahabatku. Tapi aku bersyukur, ada satu sahabat yang setia selalu. Di dalam keadaan apapun, ia tak pernah meninggalkan aku. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa, sahabat setia.
itu masalah hidupku. Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa, sahabat setia. Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan pada Mas Eko, kemudian kepada keluarga Mas Felix dan Mbak Sari serta Sharon. Tadi Dila itu putri dari Mas Felix. Jadi Dila itu adik, Dila ini putri dari Mas Felix. Terima kasih juga ke Mas Dwi yang sudah tak jemu-jemu ya, jangan jemu. Ini sangat kita pentingkan karena ini masih dalam masa pandemi. Bapak Ibu, untuk pertemuan keempat nanti dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, nanti akan dipandu oleh Bapak Andreas Warso, kemudian sharing nanti dari Bapak Maudi. Nanti untuk sharing, untuk pembaca dan doa umat nanti akan kami informasikan. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti tetap hari Sabtu tanggal 24 September ya. Jadi tetap di hari Sabtu. Kemudian pengumuman dari lingkungan bahwa untuk besok bagi Bapak Ibu yang PPK online ya di gereja, tolong tikisnya di bawah dan berangkatnya mohon tepat waktu jam 10 sampai 10.30. Bagi Bapak Ibu yang misa offline, silahkan dipersiapkan aplikasi Peduli Lindungi dan barcode-nya, termasuk yang PPK online ya. Ini sekarang harus dipersiapkan. Kemudian untuk rencana di bulan Oktober nanti akan kita sampaikan di pertemuan besok tanggal 24. Itu pengumuman dari lingkungan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Untuk sebagai penutup, kita foto dulu ya Mas Dwi untuk kenangan ini. Mohon Bapak Ibu supaya kelihatan ini perkenalannya, kameranya di on kan. Oke Mas Dwi yang mimpin Mas. Satu, dua,
3. Sekali Saya lagi. bebas. Saya bebas. Monggo. Siap tangan ya. 1, Oh, ya. 2, 3. Yes, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam, berkah jalan, sugeng dalu.